Halo, perkenalkan, nama saya Wahyu Trisno Mukti dari kelas Akuntansi 23A. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi materi pembelajaran mengenai jenis-jenis laporan keuangan. Elemen dan manfaat dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang disusun secara sistematis untuk menyajikan informasi keuangan suatu entitas dalam suatu periode tertentu. Laporan ini menjadi alat komunikasi utama antara perusahaan dan para pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, manajemen, pemerintah, dan masyarakat luas. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan dan andal mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas perusahaan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Dalam standar akuntansi keuangan di Indonesia, SAK, laporan keuangan terdiri dari beberapa jenis utama yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan informasi yang utuh. Pemahaman terhadap jenis laporan keuangan, elemen-elemen yang membentuknya, serta manfaatnya sangat penting bagi siapapun yang terlibat dalam dunia bisnis dan akuntansi. Secara umum, terdapat 5 jenis utama laporan keuangan yang wajib disusun dan disajikan oleh entitas, yakni 1. Laporan posisi keuangan, neraca. 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. 3. Laporan perubahan ekuitas. 4. Laporan arus kas, dan 5. Catatan atas laporan keuangan, CLK. Kelima jenis laporan ini saling melengkapi satu sama lain dan memberikan gambaran menyeluruh terhadap kondisi keuangan perusahaan dari berbagai aspek. Laporan posisi keuangan, yang sebelumnya dikenal sebagai neraca, menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Laporan ini mencerminkan 3 elemen utama: aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh entitas yang diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset terbagi menjadi 2, yaitu aset lancar, seperti kas, piutang, persediaan, dan aset tidak lancar, seperti tanah, bangunan, peralatan. Liabilitas adalah kewajiban entitas untuk menyerahkan manfaat ekonomi kepada pihak lain sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Sementara itu, ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas. Ekuitas mencakup modal yang disetor pemilik dan laba ditahan yang belum dibagikan kepada pemilik. Rumus dasar akuntansi yaitu aset liabilitas ekuitas merupakan prinsip dasar dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini terdiri dari beberapa komponen utama seperti pendapatan, beban, laba atau rugi, serta penghasilan komprehensif lain. Pendapatan mencerminkan seluruh penerimaan yang dihasilkan dari aktivitas utama perusahaan, sementara beban menunjukkan seluruh pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Kemudian, laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan aliran masuk dan keluar kas selama suatu periode. Laporan ini sangat penting karena kas merupakan elemen vital dalam menjaga kelangsungan operasional suatu perusahaan. Laporan arus kas dibagi ke dalam 3 aktivitas utama. 1. Aktivitas operasi, yaitu aktivitas utama perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. 2. Aktivitas investasi, yaitu aktivitas terkait perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lainnya. Dan 3. Aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas yang menyebabkan perubahan dalam jumlah dan komposisi modal dan pinjaman entitas. Contohnya, penerimaan kas dari penjualan barang dimasukkan dalam arus kas dari aktivitas operasi, sementara pembelian peralatan masuk dalam arus kas investasi, dan pembayaran dividen masuk ke dalam arus kas pendanaan. Laporan arus kas sangat bermanfaat dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta dalam menilai kebutuhan pembiayaan di masa mendatang. Masing-masing laporan keuangan memiliki elemen utama yang membentuk struktur informasinya. Berdasarkan kerangka konseptual dalam standar akuntansi, elemen laporan keuangan diklasifikasikan ke dalam 2 kategori besar, yaitu elemen yang berhubungan dengan posisi keuangan, aset, liabilitas, ekuitas, dan elemen yang berhubungan dengan kinerja keuangan, pendapatan dan beban. Aset dan liabilitas merupakan elemen fundamental yang mencerminkan sumber daya dan kewajiban perusahaan. Ekuitas, sebagai elemen residual, sangat berkaitan dengan keputusan investasi dan distribusi laba. Pendapatan dan beban mencerminkan aktivitas operasional dan efisiensi manajemen dalam mengelola perusahaan. Manfaat laporan keuangan sangat luas dan dirasakan oleh berbagai pihak. Bagi manajemen internal, laporan keuangan menjadi alat utama dalam pengambilan keputusan strategis, evaluasi kinerja, dan perencanaan anggaran. Manajemen dapat melihat apakah perusahaan mengalami pertumbuhan laba, efisiensi biaya, atau memerlukan restrukturisasi operasional.
Bagi investor, laporan keuangan digunakan untuk menilai kelayakan investasi, risiko bisnis, dan potensi keuntungan. Investor akan meninjau rasio-rasio keuangan seperti return on equity, ROE, return on assets, ROA, maupun net profit margin untuk menentukan apakah perusahaan menguntungkan. Kreditur seperti bank juga sangat bergantung pada laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kembali pinjaman. Mereka akan fokus pada rasio likuiditas dan solvabilitas seperti current ratio dan debt to equity ratio. Pemerintah menggunakan laporan keuangan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap perpajakan dan peraturan lainnya. Bahkan, masyarakat umum dan serikat pekerja pun dapat memanfaatkannya untuk memahami kondisi finansial perusahaan tempat mereka bekerja atau berhubungan.